Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Indah Susanti selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan PPT beserta video penjelasannya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah morfologi. Yang akan kami bahas adalah kesalahan-kesalahan morfologi yang terdiri dari kesalahan afiksasi, kesalahan pemajemukan, kesalahan abreviasi, dan kesalahan reduplikasi. Adapun anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Faisal Ilham, Sumirah, Hoirunisa, Ridho Satrio Ramadan, Nabila, Cahya Amanah Sukma, Maulidina Nur Nabilah, dan Lisa Dwi Sakira. Baiklah, untuk selanjutnya penjelasan materi akan dilakukan masing-masing anggota. Untuk masing-masing anggota silakan dipersilakan, dan semoga untuk teman-teman yang lain selamat menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Dwi Sakira. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai afiksasi. Adapun pengertian dari afiksasi yaitu proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk-bentuk dasar, atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berhimbuhan. Selanjutnya ada contoh-contoh afiksasi. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Contohnya, main menjadi bermain dengan kata ber. Yang kedua ada infiks atau sisipan. Contohnya, tali menjadi temali dari kata em. Yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Contohnya, main menjadi mainan dengan kata an. Yang terakhir ada konfiks atau awalan dan akhiran. Contohnya, uang menjadi keuangan dengan kata ke-an. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kesalahan pada afiksasi. Pada gambar ini, kata yang mengalami penggunaan prefiks atau imbuhan awal yang salah. Pertama yaitu kata ngakunya. Kata ngakunya mengalami penyingkatan prefiks me atau n, yaitu morf, meng, tidak dituliskan secara lengkap, yang mana seharusnya mengaku menjadi ngakunya. Jadi penulisan yang benar adalah akhirnya tahu tampang orang yang mengaku ngerukiah Dede Aisyah. Kata yang kedua yaitu ngerukiah, mengalami penyingkatan kata prefiks me atau n, yaitu morf me tergantikan morf nge, yang mana seharusnya merukiah menjadi ngerukiah. Jadi penulisan yang benar pada akhirnya tahu tampang orang yang ngakunya merukiah Dede Aisyah. Penulisan yang benar dari kalimat pada gambar tersebut adalah akhirnya tahu tampang orang yang mengaku merukiah Dede Aisyah. Kedua kata yang mengalami kesalahan penggunaan prefiks tersebut terjadi bisa dikarenakan pengaruh bahasa daerah dan pencampur adukan ragam lisan dan ragam tulisan sehingga menghasilkan penggunaan kata yang salah. Nama saya Maulidina Nur Nabilah. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh-contoh lain dari kesalahan afiksasi, yaitu seperti ada gambar di samping, ditemukan kesalahan afiksasi pada kata ditambah. Penulisan tersebut tidak benar, karena kata di sebagai prefiks dilafalkan atau dituliskan secara serangkai dengan kata imbuhannya. Jadi penulisan yang benar pada kata ditambah yaitu kata di ditulis serangkai dengan kata tambah. Contoh selanjutnya yaitu seperti pada gambar di samping, ditemukan kesalahan afiksasi yaitu pada kata kerudung, yaitu kesalahan pada penulisan R sebagai infiks yang melekat pada kata. Huruf R pada penulisan kerudung tidak benar karena hanya menggunakan huruf R. Karena penulisan yang benar yaitu menggunakan huruf E dan R. Baiklah, saya Koirunisa akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kesalahan-kesalahan morfologi dalam pemajemukan.
Sebelum kita melihat contoh-contoh kesalahan-kesalahan morfologi dalam pemajemukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti pemajemukan. Pemajemukan sendiri memiliki pengertian, yaitu proses morfologi atau proses pembentukan kata melalui penggabungan dua morfem yang membentuk satu kesatuan. Hasil dari proses morfologi ini yang disebut kata majemuk. Kata majemuk harus terdiri atas dua unsur. Dua unsur pembentukannya harus merupakan satu kesatuan. Nah, contoh kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Yang pertama contohnya ada morfem mata, memiliki makna indera untuk melihat. Dan ada morfem gelap, memiliki makna tidak ada cahaya. Jika digabungkan menjadi mata gelap, dengan makna tidak dapat berpikir terang. Contoh yang kedua, ada morfem kursi, memiliki makna tempat duduk yang berkaki. Dan ada morfem goyang, memiliki makna gerakan berayun-ayun. Jika digabungkan menjadi kursi goyang dengan makna kursi yang dapat digoyang-goyangkan ke depan dan ke belakang. Contoh yang ketiga ada morfem mata, memiliki makna indera untuk melihat, dan ada morfem uang, memiliki makna alat tukar yang sah. Jika digabungkan menjadi mata uang dengan makna satuan harga uang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pertama dari kesalahan pemajemukan. Kesalahan pemajemukan sendiri terdapat dalam berbagai bentuk. Misalnya, kesalahan penulisan yang seharusnya disambung menjadi dipisah, kesalahan penulisan yang seharusnya dipisah menjadi disambung, ataupun kesalahan penulisan yang kurang tepat. Nah, untuk contoh yang pertama ini termasuk ke dalam kesalahan penulisan yang seharusnya disambung tetapi malah ditulis terpisah. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, di dalamnya terdapat kalimat berawal dari ekstrakurikuler sekolah Husu, Edgar bisa mempersembahkan medali Asian Games 2018 pertama. Di dalam gambar tersebut terdapat kotak berwarna merah. Itu adalah bagian kesalahan penulisan pemajemukan. Sebenarnya terdapat dua kesalahan dalam penulisan ekstrakurikuler. Kesalahan yang pertama yaitu terdapat pada bagian kulikuler. Seharusnya bukan kuli, tidak menggunakan huruf L tetapi menggunakan huruf R. Jadi kurikuler. Nah, untuk kesalahan yang kedua, seperti yang tadi disebutkan, penulisan yang seharusnya disambung menjadi dipisah. Jadi, penulisan ekstrakurikuler yang benar terdapat pada kotak bagian bawah yang diberi tanda checklist berwarna hijau. Untuk kata ekstrakurikuler termasuk ke dalam gabungan morfem terikat dan morfem bebas dalam adjektiva majemuk, di mana penulisannya tidak dipisah tetapi disambung. Kata ekstrakurikuler memiliki dua morfem, yaitu morfem terikat ekstra dan morfem bebas kurikuler. Nah, morfem ekstra belum memiliki makna apa-apa jika berdiri sendiri, sedangkan morfem kurikuler dalam KBBI memiliki makna bersangkutan dengan kurikulum. Tetapi dengan bergabung membentuk kata ekstrakurikuler, maka akan melahirkan makna yaitu berada di luar program yang ditulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Sehingga penulisan kata majemuk ekstrakurikuler yang benar yaitu disambung, tidak dipisah. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Satrio Ramadan. Saya akan menjelaskan contoh kedua dan ketiga dari pemajemukan. Pada contoh kedua terdapat gambar yang bertuliskan kalimat, Mafi sedang bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Pada kata bekerja sama, seharusnya menjadi bekerja spasi sama, tidak digabung, karena dua kata tersebut termasuk ke dalam morfem bebas. Selanjutnya pada contoh yang ketiga terdapat gambar yang bertuliskan kalimat banyak yang berputar di kepala lalu lalang begitu saja. Bintang angkasa pun hilang pesona karena mata lebih melihat kenangan-kenangan di sekitarnya. Pada
Kata lalu lalang seharusnya ditulis lalu lalang tanpa tanda penghubung, karena tidak terdapat bentuk yang diulang serta masing-masing unsur tidak dapat menjadi bentuk dasar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila, ingin menjelaskan apa itu abreviasi. Abreviasi dari bahasa Latin yaitu brevis yang berarti pendek, yaitu merupakan proses morfologis berupa penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga terjadi bentuk baru yang berstatus kata. Abreviasi menyangkut penyingkatan, pemenggalan, akronimi, kontraksi, dan lambang huruf. Berikut ini adalah contoh-contoh abreviasi: Haji, H, Rumah Sakit, RS, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi IKIP, pemilihan umum yaitu pemilu. Berikut contoh kesalahan penggunaan morfologi abreviasi pada kata PT titik Bumi Lingga Pertiwi. Ini salah dikarenakan PT itu adalah nama lembaga atau perusahaan. Jadi dalam singkatan tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi seharusnya yang benar adalah PT Bumi Lingga Pertiwi tanpa menggunakan tanda titik. Perkenalkan, nama saya Sumira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis contoh kesalahan abreviasi. Bisa dilihat pada gambar di samping yang ditandai dengan kotak merah merupakan kesalahan abreviasi. Pada bacaan sampai dengan yang ditulis S besar garis miring D besar merupakan bentuk singkatan yang salah. Seharusnya ditulis dengan S kecil titik D kecil titik, karena menyingkat dua kata sampai dan dengan. Pada singkatan yang terdiri dari dua huruf menggunakan dua tanda titik, sedangkan singkatan yang terdiri dari tiga huruf menggunakan satu titik. Contoh kesalahan abreviasi selanjutnya bisa dilihat pada gambar di samping yang ditandai dengan kotak merah. Pada penulisan nomor spasi 178B merupakan penulisan yang salah. Seharusnya setelah kata nomor diberi tanda titik dan spasi. Jadi penulisan yang benar adalah nomor titik spasi 178B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Ilham akan menjelaskan materi tentang reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Reduplikasi juga merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh maupun sebagian. Berikut contoh-contoh reduplikasi, yaitu pertama gunung menjadi gunung-gunung, gerak menjadi gerak-gerik, baca menjadi membaca-baca, jelek menjadi sejelek-jeleknya. Berikut adalah contoh kesalahan dalam reduplikasi. Seperti contoh yang ada berikut, ada sebuah tulisan. Saya akan membaca terlebih dahulu. Allah telah memberimu semuanya, tapi ibadahmu semaunya. Sholatmu main-main, tapi permintaanmu bukan main. Orang yang rajin sholat aja ada yang masuk neraka, apalagi yang ninggalin sholat. Kesalahan dalam reduplikasi berikut yaitu penulisannya, yaitu pada bagian sholatmu main-main tapi permintaanmu bukan main. Kesalahannya yaitu adalah pada tulisan main-main tidak terdapat tanda garis seperti yang ada contoh di bawahnya. Harusnya tulisannya main garis main. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cahya Manasukma. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu contoh kesalahan reduplikasi. Pada gambar di samping merupakan contoh kesalahan reduplikasi. Bisa dilihat pada gambar tersebut ditandai dengan kotak merah
yang berarti kata tersebut merupakan kesalahan reduplikasi. Karena pada kata diam-diam itu tidak memiliki tanda hubung sebagaimana mestinya harus digunakan pada pengulangan kata. Kata diam-diam merupakan proses penurunan kata dengan perulangan utuh. Bentuk dasar dari diam-diam adalah diam, yang memiliki fungsi untuk membentuk kata ulang verba dengan kata dasar verba. Jadi, pengulangan kata yang benar yaitu diam-diam yang disertakan dengan tanda hubung. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, dapat dilihat pada gambar tersebut ada penggalan kata yaitu anak cewek mah gak usah sekolah tinggi angka 2 kalau ujungnya angka 2. Jadi ibu rumah tangga. Pada kotak yang berwarna merah terdapat kata tinggi dan ujungnya yang disertakan angka 2. Itu merupakan kesalahan reduplikasi. Karena dari contoh yang di awal, pengulangan kata itu harus menggunakan tanda hubung. Tetapi dalam kata tersebut tidak ditambahkan tanda hubung, melainkan angka 2 setelah kata tersebut, yang mungkin bisa disamakan maknanya dengan tanda hubung, akan tetapi itu merupakan kesalahan reduplikasi. Jadi, kata yang benar adalah tinggi-tinggi dan ujung-ujungnya yang memakai tanda hubung. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.